Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada rekan-rekan. Sebelumnya perkenalkan saya Nola Elviona dengan NIM 22005078. Di sini saya akan memberikan materi pembelajaran mengenai media poster. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu media poster. Media poster adalah media visual yang berupa gambar atau selembar kertas yang berukuran besar yang dapat digantung dan ditempel di dinding atau di permukaan lainnya yang berfungsi untuk menyampaikan informasi tertentu yang dapat mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang lain yang melihatnya. Poster biasanya dirancang dengan kombinasi gambar, teks, elemen desain lainnya yang menarik perhatian audiens dan penyampaian pesan secara efektif. Baik, kita masuk ke karakteristik dari media poster itu sendiri. Karakteristik yang pertama, menggunakan ide dan maksud melalui fakta. Yang kedua, merangsang orang-orang yang melihat untuk ingin mendapatkan atau melakukan apa dari maksud media poster tersebut. Yang ketiga, berani, langsung, dinamis, dan menimbulkan keingintahuan. Yang keempat, ilustrasi tidak perlu banyak, menarik, dan mudah dimengerti. Yang kelima, teks poster itu ringkas, jelas, dan bermakna. Yang keenam, ilustrasi dan tulisan harus ada keseimbangan. Yang ketujuh, rangkaian simbol visual, kata dan gambar harus membawa ide-ide tertentu dalam poster. Selanjutnya, dibaca dalam waktu singkat. Media poster itu ketika orang lain melihatnya, dia harus membaca poster yang dipajang itu secara singkat. Orang tidak akan membaca poster itu berlama-lama. Pasti hanya sekilas. Untuk itu, buatlah poster semenarik mungkin. Yang kesembilan, penyesuaian warna dan gambar kontras dengan warna dasar. Yang ke-10, sederhana tetapi mempunyai daya tarik dan daya guna yang maksimal bagi pembaca. Baik, kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan media poster. Apa sih kelebihan dari media poster? Kelebihan dari media poster yang pertama yaitu dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman terhadap pesan yang disajikan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian. Yang ketiga, bentuknya sederhana tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah penempatannya. Yang keempat, pembuatannya mudah dan harganya pun terjangkau. Sementara kekurangan dari media poster yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya. Yang kedua, diperlukan keterampilan kemampuan membaca untuk memahami isi dari poster. Yang terakhir, penyajian pesan berupa unsur visual. Baik, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri poster yang baik. Yang pertama, yaitu keterbacaan atau readability. Maksudnya adalah merujuk kepada kemampuan pembaca untuk membaca dan memahami teks yang tercetak pada media poster dengan mudah.
Selanjutnya yaitu mudah dilihat atau visibility. Apa itu? Visibility pada poster merujuk kepada kemampuan poster untuk menarik perhatian pembaca dan dapat dilihat dengan jelas dari jarak tertentu. Selanjutnya mudah dimengerti atau legibility. Maksudnya adalah mengacu kepada kemampuan teks dan elemen visual pada poster untuk dipahami dengan jelas dan cepat oleh pembaca. Maka dari itu, kita harus menggunakan bahasa yang sederhana, menggunakan visual yang relevan. Pastikan elemen visual mendukung pesan yang ingin disampaikan secara jelas dan langsung. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada apa saja jenis-jenis dari media poster ini. Baik, jenis yang pertama yaitu poster motivasi, bertujuan untuk memberikan semangat dan dorongan kepada pembaca. Poster ini biasanya berisi quotes atau pesan-pesan inspiratif yang dapat memotivasi pembaca untuk terus belajar dan juga memahami. Jenis yang kedua yaitu poster informatif, berfungsi untuk menyampaikan informasi penting terkait dengan program pendidikan seperti jadwal kegiatan, pengumuman, atau materi pembelajaran. Poster ini harus dirancang dengan jelas dan menarik agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, poster edukasi dirancang untuk menyampaikan materi pembelajaran secara visual. Poster ini dapat berisi gambar, diagram, infografis yang memudahkan pembaca untuk memahami konsep dan topik tertentu. Selanjutnya, poster kampanye digunakan untuk mempromosikan isu-isu penting dalam pendidikan nonformal seperti kampanye anti kekerasan, pelestarian lingkungan, atau pendidikan karakter. Poster ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan menarik perhatian pembaca terhadap isu-isu tertentu. Selanjutnya, poster petunjuk berfungsi untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada peserta didik atau pembaca seperti petunjuk keselamatan, petunjuk penggunaan fasilitas, atau petunjuk kegiatan. Poster ini harus mudah dipahami dan ditempatkan di lokasi yang strategis. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.